Baik, sebelumnya, apakah kalian mengetahui tentang gelombang elektromagnetik? Mungkin gelombang elektromagnetik ini terdengar asing di telinga kita, padahal dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali melakukan aktivitas yang berhubungan dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti sinar gamma, sinar X yang biasa digunakan ketika kita di ronsen, sinar ultraviolet yaitu sinar matahari, sinar tampak apapun sinar yang tampak seperti cahaya lampu, sinar inframerah, gelombang radar, gelombang TV, gelombang radio, itu semua merupakan alat-alat yang menggunakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Alasan kenapa kami memilih tema pada saat opening tentang cahaya karena ini berhubungan dengan materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai pengertian gelombang elektromagnetik. Tetapi yang dibahas di kelas 12 yaitu radiasi elektromagnetik. Kenapa kami menjelaskan terlebih dahulu mengenai gelombang elektromagnetik? Karena ini berhubungan dengan radiasi elektromagnetik. Yuk kita simak pengertian gelombang elektromagnetik dan radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus seperti yang nampak pada gambar berikut. Nah, gelombang elektromagnetik ini termasuk ke dalam gelombang transversal karena tegak lurus antara medan magnet dan medan listrik. Sekarang kita bahas pengertian dari radiasi elektromagnetik itu sendiri. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari pengertian tersebut bahwa radiasi bisa terjadi apabila ada 3 faktor. Yang pertama, terdiri dari fluktuasi listrik dan magnet. Yang kedua, adanya perubahan listrik dan gelombang itu sendiri. Yang ketiga, mengalami osilasi. Osilasi yaitu atau getaran yang merambat melalui ruang. Salah satu contoh dari radiasi elektromagnetik adalah cahaya yang tampak, seperti cahaya matahari dan yang lainnya. Apakah kalian tahu siapa penemu elektromagnetik? Yaitu James Maxwell. Berawal dari beberapa hukum dasar yang telah dipelajari, yakni hukum Coulomb, hukum Biot-Savart, hukum Ampere, dan hukum Faraday, Maxwell melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara gejala kelistrikan dan kemagnetan. Ia mengemukakan bahwa jika perubahan medan magnetik menghasilkan medan listrik, seperti yang dikemukakan oleh hukum Faraday, dan hal sebaliknya dapat terjadi, yakni perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Menurut Maxwell, ketika terdapat perubahan medan listrik akan terjadi pula perubahan medan magnetik. Perubahan medan magnetik ini akan menimbulkan kembali perubahan medan listrik dan seterusnya. Secara matematis, Maxwell menghitung kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada dua besaran, yaitu 1/mitas listrik, yaitu E0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 C kuadrat per N dikali M kuadrat. Yang kedua permitas magnet M0 yaitu 4 dikali 10 pangkat negatif 7 Wb per A dikali M. Dalam ruang hampa, kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan berikut. C sama dengan 1/permitivitas ruang hampa dikali permeabilitas ruang hampa. Percobaan Hertz. Hasil percobaan Hertz mendukung hipotesis Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Selain itu, Hertz juga menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki sifat cahaya, yaitu pemantulan, pembiasan, polarisasi, difraksi, dan merambat dalam ruang hampa. Dengan demikian terbukti bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Laju dan kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan laju cahaya di ruang hampa.
Akan tetapi, panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik tidak sama dengan panjang gelombang dan frekuensi cahaya. Sifat gelombang elektromagnetik didasarkan pada eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1857 sampai 1894 pada tahun 1887, yaitu 1. Gelombang merupakan termasuk ke dalam gelombang transversal tidak bermuatan listrik sehingga tidak dibelokkan oleh medan listrik atau magnet dan seterusnya. Sumber gelombang elektromagnetik: 1. Osilasi listrik. 2. Sinar matahari menghasilkan sinar ultraviolet. Lampu merkuri menghasilkan inframerah dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini, yaitu tentang gelombang elektromagnetik dan radiasi elektromagnetik. Semoga kalian dapat memahami apa yang kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini.